Suatu hari sebuah portal berwarna merah muncul di tengah keramaian manusia. Melalui portal itu, para monster dari dunia lain mulai menginvasi dunia manusia. Tapi bersamaan dengan saat itu, muncul juga beberapa orang yang memiliki kekuatan dan mampu menandingi dan melawan para monster-monster itu. Orang-orang itu biasa disebut dengan sebutan Saint dan mereka mulai ikut campur dalam segala aspek di dunia ini. Gedung-gedung hancur akibat dari pertarungan para monster tersebut. Di tengah pertarungan itu, para manusia mendapat sebuah notifikasi dari masing-masing ponsel yang mereka yang bertuliskan, "Salam warga sekalian, kalian tidak perlu takut. Kami para Saint akan melindungi kalian. Jangan keluar dari rumah kalian apapun yang terjadi. Kunci pintu sampai kami para Saint datang menjemput kalian." Beberapa hari berlalu setelah kejadian itu, bahkan para manusia biasa pun mulai menunjukkan potensi untuk menjadi Saint. Mereka memperoleh kekuatan yang mampu menandingi para monster dan mereka mulai ikut menghajar para monster yang datang. Lalu secara perlahan-lahan dunia ini berubah menjadi dunia di mana seseorang bisa mendapatkan dan mengandalkan kekuatan yang sangat luar biasa. Sumber kekuatan dan penanda seseorang untuk menjadi Saint disebut sebagai fisik para Saint. Potensi ini terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah fisik yang dapat membuat pemiliknya mengendalikan kekuatan surga dan dunia, dan itu disebut heavenly physique. Kedua, fisik yang mampu membuat pemiliknya mengendalikan berbagai macam elemen di sekitar mereka yang disebut worldly physique. Dan yang terakhir adalah fisik yang membuat pemiliknya dapat mengendalikan energi matahari, bulan, dan bahkan yin. Dan ini disebut humanly physique. Lalu di tengah-tengah kota yang sedang diguyur hujan, tiba-tiba ada sesuatu yang menghantam jalanan dengan sangat keras. Akibat dari hantaman itu pun menghempaskan area di sekitarnya. Bahkan mobil-mobil yang ada di sana sampai berterbangan. Ternyata yang menghantam jalanan itu adalah seekor monster yang ukurannya sangat besar. Monster itu belum tewas dan mulai mencoba bangkit. Karena melihat monster itu, orang-orang yang ada di sekitar sana langsung berlari ketakutan. Situasi di sana tiba-tiba berubah menjadi kacau akibat dari kedatangan seekor monster yang sangat besar. Monster itu menundukkan kepala, mengambil nafas dalam-dalam, lalu dia berteriak dan mengaum sekeras-kerasnya. Monster itu terlihat sangat kesal dan marah pada seseorang. Dan di sana terlihat seseorang yang sedang berjalan dengan sangat santai sambil memegang batangan dan aura yang kuat di sekitarnya. Orang itu menghisap rokoknya dan sebuah suara muncul di kepalanya. Bahan kimia yang dikonsumsi, nikotin, meningkatkan sekresi dopamin dan adrenalin. Orang itu masih memegangi batangan yang dibawanya dan dia berdiri dengan penuh percaya diri di tengah-tengah situasi yang sangat kacau. Kemudian orang itu tersenyum sambil tetap menghisap udut di mulutnya. Si monster kembali meneriakinya dengan sangat keras dan monster itu bersiap untuk menyerang. Tapi kemudian orang itu melompat mengambil langkah pertama untuk menyerang. Lompatannya sangat tinggi dan sekarang dia berada tepat di atas monster itu dengan batangan yang masih dipegangnya. Orang itu menjatuhkan dirinya sendiri ke arah si monster sambil menyiapkan sebuah serangan. Kemudian dia memukul monster itu dengan sangat keras menggunakan batangannya hingga kepala monster itu terpental dan menabrak sebuah bangunan. Orang itu mendarat di tengah jalanan, tapi dia belum selesai dan sekarang dia menargetkan bagian tubuh dari monster itu lalu segera melancarkan serangannya kembali. Dia menyerang monster itu menggunakan batangan yang dipegangnya, tapi dia belum puas dan bersiap melancarkan serangannya lagi. Kemudian sebuah cahaya berwarna biru yang sangat terang terpancar dari langit-langit di samping gedung. Lalu seketika kepala monster itu lenyap di hadapan orang-orang yang sedang ketakutan. Orang-orang itu sangat terkejut dan mereka menunjuk ke arah sesuatu. Lalu terlihat orang yang berhasil memenggal kepala dari monster itu. Kini dia berdiri di atas sebuah gedung. Ternyata selain dari 3 potensi tadi, muncul seorang Saint dengan irregular physique secara tidak terduga. Dia memiliki kekuatan untuk mengkonsumsi bahan kimia agar mencapai potensi penuhnya. Orang itu melemparkan rokoknya dan dengan wajah santainya dia berkata, "Aku tak mengira kenapa para Saint mengabaikan para monster-monster berbahaya ini." Sang bencana yang memegang kekuatan sebagai irregular itu bernama Hanyul. Hanyul menatap ke arah monster yang sudah tewas, lalu dia pergi dan melompat meninggalkan mayat monster itu. Seorang irregular bersifat netral yang akan melawan para monster dan juga para Saint yang menghalanginya. Setelah aksinya yang mengalahkan monster itu, Hanyul terekam oleh ponsel
orang-orang yang ada di sana. Mereka meninggalkan sebuah komentar takjub karena Han Yul jauh berbeda dengan Saint lainnya yang ada di dunia. Nah, halo semuanya, manhwa ini akan menceritakan seseorang yang bisa mendapatkan kekuatan sangat besar hanya dengan mengkonsumsi bahan kimia apapun. Bisa dengan rokok, vitamin, bahkan juga genjer ya guys ya. Genjer itu kalau ngomong itu takut kena apa-apa gitu. Jadi kita sebut aja genjer gitu. Coba bayangkan pakai genjer dia jadi OP gitu. Kalau kita pakai genjer pasti langsung ditangkap oleh BNN ya guys ya. Jadi buat kalian tidak boleh menggunakan hal-hal seperti itu karena itu genjer itu haram pokoknya guys. Ya apalagi babi sih. Dan oke deh, tanpa banyak bacot lagi, mari kita langsung gaskeun pada alur ceritanya. Cerita dimulai kembali dengan diperlihatkan para karyawan pabrik yang baru saja selesai bekerja. Han Yul adalah salah satu di antara mereka. Para karyawan sangat kelelahan karena telah bekerja seharian. Sedangkan Han Yul di sana meminum sebuah vitamin dan dia tampak tidak kelelahan seperti karyawan lainnya. Para karyawan mengajak Han Yul untuk makan malam, tapi Han Yul menolaknya karena ada yang harus dia lakukan. Setelah Han Yul pergi, para karyawan lainnya mulai membicarakannya karena kagum pada Han Yul yang selalu bersemangat tanpa kelelahan saat bekerja. Di sisi lain terlihat Han Yul yang menyeberang di jalan raya. Di sana ia berkata dalam hatinya dengan wajah senang, vitamin adalah yang terbaik saat lelah. Dia mulai merasakan kekuatannya saat ia diberi vitamin oleh rekannya waktu pelatihan wajib militer. Setelah mengkonsumsi vitamin, dia merasa tidak lelah sama sekali dan bahkan pikirannya menjadi jernih dan dapat meningkatkan konsentrasinya. Han Yul turun dari sebuah bus sambil bergumam, "Aku beruntung bisa memiliki kemampuan ini." Han Yul kemudian berjalan sambil memegang ponselnya, lalu seseorang memanggilnya. Han Yul menoleh dan ternyata ada seorang perempuan cantik yang berkata padanya, "Tunggu." Han Yul kaget dan dia berpikir, apa dia akan meminta nomor teleponku seperti di film-film? Dengan wajah bahagianya Han Yul menjawab, "Ya, ada apa?" Namun wajahnya tiba-tiba berubah saat wanita itu berbicara tentang pemujaan. Han Yul langsung pergi menjauh karena dia pikir wanita itu adalah penipu. Wanita itu mencoba menahan Han Yul, tapi dia langsung berlari sekencang-kencangnya. Han Yul masih berlari dan dia bergumam, "Dasar penipu sialan, masih ada aja orang seperti itu di zaman sekarang." Han Yul sangat membenci pemujaan dan membenci para saint. 20 tahun yang lalu ayahnya berbicara pada ibunya bahwa dia akan membuat obat dan menjadi saint. Ayahnya melakukan banyak sekali percobaan dan mengkonsumsi obat itu demi menjadi seorang saint. Karena hal itu ayahnya sering keluar masuk rumah sakit dan suatu hari ayahnya meninggalkan Han Yul dan ibunya. Han Yul saat itu masih berumur 2 tahun dan saat itulah dia mulai merasa muak dengan keberadaan para saint. Beberapa saat kemudian terlihat Han Yul yang sedang membeli kopi kalengan di sebuah minimarket. Dia berjalan keluar minimarket dan tiba-tiba dia terkejut karena melihat sesuatu. Ternyata di sana dia melihat sebuah piringan raksasa yang melayang tepat di atasnya. Melihat hal itu Han Yul kebingungan dan berkata, "Piringan apa itu? Aku tak melihatnya saat memasuki minimarket." Han Yul membuka kopi kalengannya dan kemudian meminumnya sambil berpikir, "Kurasa itu bukan sebuah seni. Apa itu kapal angkasa sungguhan?" Tapi kemudian terjadi sebuah getaran yang sangat dahsyat. Orang-orang yang ada di sana sangat panik karena tiba-tiba ada gempa bumi yang langsung bisa membuat tanah berlubang. Lalu dari lubang itu keluar sebuah tangan berwarna merah. Ternyata itu adalah tangan dari seekor monster dan monster itu tepat berada di hadapan Han Yul. Han Yul sangat panik karena ada monster yang terlihat sangat ganas berada tepat di hadapannya. Monster itu berteriak pada Han Yul dengan sangat keras. Han Yul di sana terdiam karena dia terlalu takut hingga tak bisa berlari. Tapi tiba-tiba jantungnya berdetak kencang seperti terkena serangan listrik dan ada suara dalam pikirannya yang berkata, "Nutrisi digunakan." Seketika Han Yul merasa heran karena dia merasakan sesuatu dalam dirinya. Monster itu akan mulai menyerang Han Yul, tapi suara kembali muncul dalam kepalanya yang mengatakan kafein dan gula digunakan. Monster itu telah mengangkat senjatanya dan bersiap untuk menyerang Han Yul. Tapi saat ketegangan itu, suara-suara di kepala Han Yul tak berhenti mengatakan, energi terpenuhi, saraf tulang belakang telah terstimulasi, indera dan refleks meningkat. Monster itu mulai menghantamkan senjata pada Han Yul, tapi Han Yul tiba-tiba terkejut dan berkata,
dia lambat? Ternyata dalam penglihatannya monster itu bergerak sangat lambat dan dia bisa melihat serangan monster itu dengan sangat jelas. Di sana dia berpikir, apa yang terjadi? Memangnya aku punya kekuatan seperti ini? Kemudian dia melihat ke arah kopi yang dijatuhkannya dan berpikir, apa ini karena aku meminum kopi itu? Aku bisa lari jika seperti ini. Namun di sana dia juga mendengar teriakan-teriakan dari orang-orang di sekitarnya yang sedang dihajar oleh para monster. Karena mendengar hal itu, dia mengeraskan giginya sambil berkata, dasar monster-monster sialan. Dia mengurungkan niatnya dan dia malah berlari ke arah si monster. Hanyul menendang monster itu dengan sangat keras hingga si monster terpental jauh ke belakang. Monster itu melepaskan senjata yang digenggamnya dan senjatanya pun jatuh ke jalanan. Hanyul yang melihat hal itu langsung bergerak untuk mengambil senjata si monster. Begitupun dengan si monster, dia berusaha merebut senjatanya kembali. Mereka di sana mencoba meraih senjata itu dengan susah payah. Di saat yang krusial itu, Hanyul berhasil mendapatkan senjatanya. Dia mengangkat senjata itu, lalu menghantamkan senjata itu pada monster yang ada di depannya dengan sangat keras. Monster itu terpental jauh dan di sana Hanyul berkata, ternyata monster ini lebih lemah dari yang kukira. Namun kemudian dia menyadari sesuatu. Ternyata banyak sekali monster yang menerjang ke arahnya. Hanyul belum menyerah dan dia menggenggam senjatanya dengan sangat erat sambil berkata, sial, baiklah, ayo maju sini bajingan. Hanyul berhadapan dengan para monster yang menerjang ke arahnya dan tanpa disangka dia berhasil mengalahkan para monster itu dalam sekejap. Tapi Hanyul belum lolos karena monster yang mengelilinginya sangat banyak jumlahnya. Dia masih berjuang dengan sangat gigih dan dia terus-menerus menyerang monster-monster itu tanpa henti. Satu monster masih berdiri di hadapannya, tapi kemudian dia segera menghabisi monster itu. Lalu terlihat Hanyul yang berdiri di tengah mayat-mayat dari para monster itu. Hanyul berkeringat kelelahan dan dia berkata, akhirnya berakhir juga. Tapi kemudian dia mendengar sesuatu dan membalikkan badannya sambil berkata, ada apa lagi sekarang? Tiba-tiba wajah Hanyul berubah menjadi pucat. Di sana dia melihat monster yang sangat besar berdiri di hadapannya dan dia berpikir, siapa lagi bajingan ini? Monster itu melihat tajam ke arah Hanyul. Di sana Hanyul mengangkat kembali senjatanya sambil bergumam, bagaimana kalau ku coba lawan saja? Mungkin dia lebih lemah dari kelihatannya. Hanyul merasa takut dan monster itu kemudian mengayunkan senjatanya ke arah Hanyul. Sangat apes di sana Hanyul baru menyadari bahwa efek dari kopinya ternyata telah habis. Di sisi lain terlihat seseorang yang sedang mengintip para monster di balik jendela. Orang-orang itu adalah karyawan di minimarket tempat Hanyul membeli kopi kalengan. Mereka bersiaga dan berusaha menutup jendela dan pintu rapat-rapat karena mereka sangat ketakutan. Tapi tak disangka, tiba-tiba terlihat Hanyul yang terpental melayang ke arah mereka. Hanyul terpental sampai masuk ke dalam minimarket dan terlihat para karyawan yang ikut terhempas akibat dari benturan Hanyul dengan kaca minimarket. Karyawan itu terpental jauh dan saat dia mencoba bangun, terlihat ada sebuah bayangan raksasa di belakangnya. Ternyata monster yang menghantam Hanyul masuk ke dalam minimarket untuk mencarinya. Karena melihat monster yang sangat besar, si karyawan itu sangat ketakutan. Dia berteriak meminta pertolongan saat monster itu akan meraihnya. Di saat yang bersamaan, Hanyul ternyata telah bangkit dan dia sedang menyalakan rokoknya. Lalu sebuah suara muncul kembali dalam kepalanya yang mengatakan, eliksir dikonsumsi. Setelah itu Hanyul langsung melangkahkan kakinya dan dia menerjang ke arah si monster. Hanyul mendaratkan sebuah tendangan mematikan pada si monster sambil tetap menghisap udut di mulutnya. Tendangannya sangat kuat hingga si monster terpental jauh keluar minimarket. Monster itu mengerang kesakitan dan dia tergeletak tak berdaya di pinggir jalan. Tapi monster itu belum tewas. Dia mencoba bangun, namun kini Hanyul sudah berdiri di hadapannya. Hanyul kembali menghisap rokoknya dan itu artinya dia telah mengkonsumsi nikotin. Dia berdiri dengan santai menikmati udut di depan monster itu. Lalu muncul kembali suara di kepalanya yang mengatakan, hiperstimulasi saraf aktif, energi telah pulih kembali, adrenalin meningkat. Hanyul membuang rokoknya dan dengan senyuman percaya diri dia berkata, ronde 2 dimulai. Hanyul langsung berlari ke arah si monster sambil berkata dengan keras, kemarilah monster bangsat. Dia melancarkan pukulan keras pada wajah si monster, tapi serangannya tidak berhenti sampai di situ. Dia terus-menerus melancarkan serangan bertubi-tubi. Monster itu menerima semua serangan Hanyul dan menahannya dengan susah payah.
saja. Tapi si monster belum tumbang dan dia sangat marah lalu berteriak mengaum pada Hanyul. Dia menyerang balik ke arah Hanyul, namun Hanyul masih bisa menghindarinya. Pukulan monster itu sangat kuat hingga membuat aspal jalan rusak karena pukulannya. Namun Hanyul tidak diam saja dan dia menyiapkan sebuah serangan sambil berkata, "Sepertinya kau sangat penuh energi." Hanyul melepaskan serangannya tepat pada bebenguk si monster hingga monster itu terjatuh dan terkapar di atas aspal jalan. Tapi Hanyul tidak berhenti sampai di sana. Dia langsung menerjang kembali ke arah si monster itu sambil berkata, "Rasakan ini bajingan." Hanyul menginjak kepala si monster itu dengan sangat kuat hingga kepalanya tenggelam di antara aspal jalanan. Melihat monster itu yang terkapar, Hanyul pun berkata, "Sepertinya rokok juga bisa jadi kekuatanku." Hanyul membalikkan badannya, namun ternyata si monster itu belum tewas dan terlihat dia sedang mencoba berdiri kembali di belakang Hanyul. Saat Hanyul melirik ke belakang, tanpa disangka monster itu telah melancarkan serangan padanya. Dia menghantam kepala Hanyul ke aspal jalan dengan sangat keras. Sambil terkapar di bawah monster itu, Hanyul terkejut dan berkata, "Apa-apaan kau ini?" Monster itu tak berhenti dan dia mengangkat kembali lengannya. Dia langsung kembali menghantam kepala Hanyul dengan pukulan keras tanpa henti. Tapi kemudian Hanyul menahan pukulannya menggunakan tangannya sendiri. Dia menyiapkan serangan balik sambil berkata, "Hentikan bangsat!" Hanyul memukul balik monster itu dengan segenap kekuatannya sambil berteriak, "Mampus kau!" Monster itu tak bisa menahan rasa sakit yang diterimanya dan akhirnya monster itu pun tumbang tergeletak di samping Hanyul. Hanyul merasa lega karena sekarang monster itu telah benar-benar tewas. Dia menarik nafas dalam-dalam sambil berkata, "Aku lelah sekali, bahkan aku tak bisa menggerakkan jari-jariku." Tapi kemudian dia mendengar suara teriakan dari orang lain dan ternyata ketegangan belum berakhir. Para monster masih memburu orang-orang di sekitar sana. Hanyul yang melihat hal itu mencoba bangun dengan sisa tenaganya sambil berteriak, "Dasar monster brengsek!" Tapi sangat disayangkan, Hanyul sudah sangat lemas dan dia tidak bisa berdiri. Hanyul hanya bisa melihat pembantaian yang dilakukan oleh para monster dari kejauhan sambil berkata, "Sebenarnya dari mana mereka muncul? Kenapa mereka menyerang warga biasa?" Hanyul sangat menyesalkan dirinya yang tak bisa melakukan apapun dan dia berteriak dengan keras, "Dasar bajingan!" Orang-orang di sana masih berusaha menyelamatkan diri sambil berteriak meminta pertolongan. Tapi monster yang di belakangnya akan segera melancarkan serangan. Orang yang dikejar itu sudah sangat ketakutan dan tidak bisa melakukan apapun. Hanyul yang melihat hal itu berteriak dari kejauhan, "Hentikan bangsat!" Monster itu telah meraih mangsanya dan dia akan segera menghabisinya. Namun kemudian terlihat seseorang yang terbang ke arah para monster. Orang itu mendarat di tengah-tengah para monster dan dia mengeluarkan sebuah kertas dari sakunya. Orang itu melemparkan kertasnya ke arah lubang tempat para monster muncul. Tak lama kemudian kertasnya aktif dan sebuah serangan berskala besar membasmi semua monster yang ada di sana. Monster-monster itu pun tidak bisa meloloskan diri dan mereka langsung lenyap oleh serangan dari orang misterius yang datang secara tiba-tiba tersebut. Hanyul masih ada di sana dan dia melihat dengan jelas pembantaian yang dilakukan oleh orang misterius itu. Lalu di sana ia pun berkata, "Anjir, dia berhasil mengalahkan para monster itu sekaligus. Siapa dia? Apakah dia seorang manusia?" Setelah selesai dengan pembantaiannya, orang itu menghampiri Hanyul yang tergeletak di jalanan dan berkata, "Sangat menakjubkan. Kau berhasil membunuh salah satu monster itu tanpa latihan apapun." Lalu dengan wajah curiga dia berkata, "Sebenarnya siapa kau?" Dan cerita pun bersambung. Jadi ini adalah manhwa baru yang akan digarap oleh Saratusan Cerita Official ya guys ya. Jadi manhwa yang akan dibahas pada channel ini tuh ada 3. Yang pertama ini, terus ada Zero Power atau si Arut. Nah yang ketiga ada Chenshu. Untuk cerita yang mirip Solo Leveling itu nggak kami bahas karena udah ada yang bahas gitu. Mari kita bagi-bagi. Jadi ya pokoknya udah ada yang bahas lah. Dan mungkin segitu saja kami Saratusan Cerita Official. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.